Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, Senin tanggal 13 Februari 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita mau menyatukan hati untuk menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, ketika kasih-Mu boleh terus melingkupi kami mengucap syukur untuk pemberian-Mu ini. Dan biarlah kasih-Mu inilah yang juga terus menuntun kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami. Maka biarlah sabda-Mu ini boleh menjadi penguat bagi dalam kehidupan iman kami. Bimbinglah kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan ini kita pasti akan menemui saat dimana kita akan berhadapan dengan berbagai macam pencobaan yang berat ataupun pergumulan-pergumulan hidup yang terkadang membuat kita susah, membuat kita mungkin merasa berduka, dan mungkin membuat kita tidak bisa beristirahat dengan tenang. Ada perasaan gundah gulana dan lain sebagainya, ya. Karena itulah manusia yang selalu dilingkupi oleh persoalan hidup. Tetapi bagaimana seringkali kita meresponi persoalan itu? Mungkin seringkali kita meresponinya dengan amarah, karena pergumulan itu datang di waktu yang tidak tepat. Kemudian kita bersungut-sungut pada Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa kok di saat-saat seperti ini Engkau izinkan pergumulan ini datang ke dalam hidupku? Kenapa nggak waktu kemarin ketika aku kondisinya baik, ketika aku kondisinya sehat, ketika aku kondisinya kuat gitu ya. Tapi kenapa kemudian dalam suasana yang seperti ini? Dan mungkin ketika kita dalam kondisi seperti ini, kita mencari jalan keluar melalui jalan pintas, atau mungkin membuat jalan-jalan yang justru tidak mengarahkan kepada Tuhan, tapi justru menjauhkan dari Tuhan. Ini juga menjadi salah satu bukti akan ketidaktekуnan. Atau selanjutnya, kita biasanya juga merespon dengan cara bertahan atau diam. Ya sudahlah, biarkan, pasti badai akan berlalu. Itu kata sebuah lirik lagu gitu ya. Badai pasti akan berlalu. Demikian juga permasalahan pasti akan berlalu gitu ya. Dengan respon diam, bertahan gitu ya, itu tentu lebih baik daripada yang sebelumnya yang bersungut-sungut, berprotes kepada Tuhan. Tapi ternyata respon kedua ini juga belum dikategorikan sebagai ketekunan. Dan yang ketiga gitu ya, seringkali yang menjadi respon adalah bagaimana kita merespon pergumulan itu dengan sukacita. Kita bersyukur dan tetap berupaya untuk terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu menjadi selaras dengan pembacaan Alkitab hari ini yang terambil di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, Yakobus pasal pertama, ayat kedua dan sampai dengan keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dari bacaan ini kita mendapatkan bagaimana saran ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, yaitu kita menerimanya dengan rasa bahagia. Kok bisa ya orang bergumul, punya masalah kok bahagia, bukannya sedih gitu ya? Apakah orang Kristen itu senang dengan penderitaan? Bukan demikian gitu ya. Di dalam pembacaan kita di dalam surat Yakobus, bahagia ini menjadi satu kesempatan gitu ya, sebuah kesempatan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang membuat kita terus bertumbuh, sehingga pergumulan itu menjadi sebuah kesempatan untuk mendewasakan iman kita dan jadi sebuah bukti akan ketangguhan iman kita di dalam Kristus. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kita memahami bahwa ketika kita sedang mengalami sebuah pergumulan gitu ya, kita punya persoalan hidup, itu menjadi satu hal yang membuat kita senang, bahagia. Karena apa? Ini akan mendatangkan sebuah ketekunan.
Kita diajak untuk bergumul di dalam Tuhan, kita mempertahankan iman kita untuk terus mengarahkan hati kepada Tuhan. Maka di dalam bahasa aslinya, ketekunan itu diartikan hupomone, atau sebuah kemampuan untuk bisa bertahan di dalam kesukaran apapun. Dan kesukaran itu direspon bukan dengan cara hanya berdiam diri, tetapi meresponnya dengan penuh ungkapan rasa syukur. Ini menjadi penting, sebab respon kita terhadap pergumulan itu akan menentukan bagaimana kelanjutan hidup kita. Kalau kita meresponi pergumulan itu dengan hati yang berat, dengan rasa kekecewaan, maka kita akan terjebak di dalam pergumulan itu. Kita tidak bisa keluar. Tetapi sebaliknya, ketika kita mau untuk terus bergumul di dalam Tuhan, kita melihat pergumulan itu menjadi satu kesempatan yang berharga untuk kita bertumbuh, maka pergumulan hidup ini akan menjadi mudah untuk dijalani, ya. Bukan mudah kemudian kita bisa segera keluar, tidak, tetapi kita mendapatkan sebuah kekuatan untuk bisa bertahan dan berjuang di tengah pergumulan itu. Maka seringkali di ayat yang keempat juga kita renungkan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya pergumulan itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Buahnya adalah ketekunan, sehingga kita punya iman yang teguh, ya. Kita punya kualitas iman yang baik, menjadi orang yang lebih berkarakter. Maka firman hari ini mengajarkan kita untuk memandang setiap pergumulan itu bukan dengan kacamata pesimis atau merasa bahwa pergumulan itu sangat besar dan tidak bisa kita atasi. Jangan lupakan Tuhan, karena di dalam kehidupan ini Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Bahkan maut pun Ia kalahkan, maka demikian juga dengan pergumulan kita. Maka mari di dalam doa kita, jangan lagi berdoa, Tuhan jangan hindarkan aku dari berbagai masalah. Artinya kita tidak mau melewati masalah itu, gitu ya. Kita tidak mau berproses dalam masalah itu. Tapi kita diajak untuk Tuhan mampukan aku supaya aku dapat terus berjalan melewati segala pergumulan ini. Artinya pergumulan itu kita terima dan kita hayati sebagai suatu kesempatan untuk kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya firman hari ini boleh meneguhkan setiap pergumulan yang saat ini setiap kita sedang alami. Percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai langkah hidup kita. Biar firman hari ini boleh menjadi peneguh di dalam setiap pergumulan. Tuhan beserta dengan saudara. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.